Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Titos di channel Titos Minoritas. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan diberikan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah begal nasab, sebenarnya pembegalnya itu siapa? Menurut manuskrip kuno, Ba'alawilah yang pembegal nasabnya Wali Songo. Wali Songo dianggap sebagai duria-duria dari Pak Alwi, padahal di dalam manuskrip kuno tidak ada nasab Wali Songo itu tembus ke Pak Alwi. Nah, ini sebenarnya siapa yang begal? Sangat memalukan sekali kaum-kaum klan Pak Alwi ini. Berikut penjelasan lebih jelasnya Kiai Imaduddin Usman. Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang minda-minda itu bukan kita, Ba'lawi yang minda-minda nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Ya. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo, kemudian ke Ba'lawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat tahun 1919, dari berbagai manuskrip yang ada, tidak ada itu Wali Songo keturunan Ba'lawi. Silahkan bukunya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat masih ada di Tokopedia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan disertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satupun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat dari manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Ba'lawi. Jadi tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Ba'lawi. Ya. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Ba'lawi. Ini dari Habaib. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 1690 abad 7, abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Nah, manuskrip palsu yang juga ditulis 1960, kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690, padahal 1960 dibalik. oh dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia. 1960. Silakan cari di internet manuskrip Negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu cerita Purwaka Caruban Nagari. Purwaka Caruban Nagari itu yang juga ada silsilah ke Ba'lawi itu sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip kolonial, manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan.
Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah. Bahwa tidak ada kaitan keluarga. Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan segala sumber untuk mendapatkan nasab Nusantara agar bangsa Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Kalau kita ingin melihat bangsa Indonesia dengan tanah air kita yang tercinta ini tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka bukan hanya ada sebuah komitmen konstitusional, tetapi juga ada komitmen kekeluargaan yang jalur itu memang sudah niscaya. Kenapa kita sekarang ini ada di dalam jajaran pulau-pulau Nusantara? Karena memang leluhur kita dulu ini satu. Leluhur kita dulunya adalah satu. Dan kemudian dipisah-pisah oleh sejarah-sejarah bohong Belanda. Akhirnya seakan-akan orang Medan tidak ada kaitan dengan orang Lampung tidak ada kaitan dengan orang Banten tidak ada kaitan dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Padahal semuanya bangsa Indonesia ini mempunyai leluhur yang sama di masa lalu, kakek bersama. Entah itu 1000 tahun yang lalu, entah 2000 tahun yang lalu, entah 10.000 tahun yang lalu. Nilai-nilai persaudaraan yang hari ini bisa dilihat dari haplogrup O, yang merupakan jadul lurus laki-laki Indonesia, Malaysia, Thailand, itu nanti secara ilmu DNA akan dicari family matchingnya. Secara ilmu nasab juga akan dicari family matchingnya. Kita ini sampai mana nasabnya, agar kita ini jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi diutak-atik oleh orang asing. Akhirnya nilai-nilai persatuan kita untuk bersatu, betul-betul kita akan menjaga tanah air ini dengan segenap kemampuan yang kita punya untuk menjaga warisan tanah leluhur kita, yaitu tanah Nusantara ini. Kemudian menyikapi kiai-kiai yang masih terus berhusnudzon. Bagaimana menyikapi kiai-kiai masih husnudzon? Ya, husnudzon itu sudah saya katakan la ibrata bidzannil bayyini khata'u, tidak boleh dijadikan pegangan husnudzon kalau sesuatu itu sudah nyata salah. Doraka hukumnya kita berhusnudzon kepada sesuatu yang jelas salah. Kalau dipaksa oleh Ketua PWI Lampung Selatan, gula itu asin, jangan mau. Wong kita sudah merasakan gula itu manis, kok Kiai Parman memaksa kita ngomong gula itu asin? Gak bisa. Kita harus sesuai dengan keyakinan kita. Kata Rasulullah, walau aftakal muftun. Walau aftal muftun yang sering di roasting orang itu, mereka tidak sadar sedang merosting Nabi Muhammad. Karena kalimat walau aftal muftun itu adalah kalimat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau telah meyakini kebenaran, maka jaga kebenaran itu walau aftakal muftun, walaupun orang-orang berfatwa berbeda dengan dirimu. Ini adalah ucapannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di roasting katanya Kiai Imad itu tidak akan menerima apapun dalil yang dibawa oleh ulama sedunia karena dia sudah mengatakan walau aftal muftun. Ya kalau mendatangnya bawa dalil, ya kalau saya nggak nerima dalil saya bisa dihukum, bos. Ya. Kalau kita ngomong sembarangan gak ada dalil, kita ini bicara hoak. Kalau hoak itu bisa kena pasal. Sekarang mana dalilnya yang mengatakan Ba'lawi itu turun Nabi? Hayo kita adu dalilnya. Kalau tidak berarti Anda yang menyebarkan hoaks selama ini. Betul. Tapi kenapa Kiai Suparman belum melaporkan orang yang nyebarin hoaks? Enggak tahu, tanya sama Kiai Suparman. Kalau saya sibuk ngajar ngaji, nggak bisa lapor-lapor kemana-mana.
Kalau disomasi numpuk saya banyak itu somasi. Saya biarkan aja, kapan mereka mau melaporkan, ayo kita diskusi di pengadilan. Cocok. Kita diskusi di pengadilan itu enak Pak. Saya lihat itu kalau pengadilan itu hakim memberikan keluasan kepada orang-orang untuk bicara apa adanya sesuai fakta yang dimiliki. Kemudian kalau perlu untuk hadap-hadapkan, di muqabalah dihadapkan. Mana dalilnya kamu? Coba lihat, kata hakimnya. Coba ini lihat, ini palsu Pak Hakim, kata saya. Kan nanti gampang saya ngomongnya. Tuh lihat Pak Hakim, kertasnya aja begitu. Katanya tahun 600 Hijriah. Ini kertasnya ada garis-garisnya Pak Hakim. Coba lihat tuh. Garis-garis begini, ini pabrik Indonesia tahun 1960 Pak Hakim. Bener ini kimat nih. Ini yang bener. Itu nanti begitu. Kalau di pengadilan, ujung-ujungnya misalnya kalau hakimnya puyeng, udahlah DNA aja, DNA. Panggil dari BRIN, panggil dari Rumah Sakit Bayangkara, Polri. Ini, pegang ini, orang nih pegang ini. Coba rambutnya ambil, darahnya ambil. Coba mesinnya bawa sini, kita lihat supaya tidak bohong. Kalau dokternya ini bohong, kita tembak langsung nih dokter. Jangan bohong, coba lihat. Kita lihat sampai ini mesin mengatakan apa hasil daripada haplogrupnya dia itu. Dan pengadilan itu banyak duitnya, negara namanya. Bisa mengambil ahli-ahli DNA dari internasional untuk dihadirkan. Bener nggak nih Dokter Sugeng dari Indonesia yang mengatakan haplogrupnya G ini Ba'lawi bukan haplogrup turunan Nabi? Nanti akan dimuqabalah dengan para ahli DNA dari luar negeri. Kalau memang misalnya Ba'lawi ini tidak mau Dr. Sugeng atau Profesor Arikem sebagai saksi ahli yang akan memberatkan mereka, itu akan dimuqabalah, dan insya Allah nanti hasilnya adalah hasil yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin. Kiai Mat sudah menjelaskan dengan gamblang tentang manuskrip sejarahnya Wali Songo, dan berikut ada penjelasan lagi oleh Ustadz dari daerah Lampung, yaitu Ustadz Suparman. Kita lihat videonya. Nah, ini penting bagi kita semua untuk diketahui. Jangan sampai diklaim-klaim orang sedemikian rupa. Karena kita ini diajari dengan indoktrinasi. Sejarah bangsa Indonesia diklaim orang. Saya ambil contoh yang terang benderang. Semua ahli Ba'alwi yang ada di Indonesia mengatakan pendiri pesantren Sidogiri, Sayyid Sulaiman, itu adalah Ba'alwi. Dia adalah Habib. Nama aslinya kata mereka Sayyid Sulaiman bin Abdurrahim As-Saiban. Bas-Saiban, tak ulangi. Sayyid Sulaiman bin Abdurrahim Bas-Saiban. Dan itu dipopulerkan oleh Wikipedia, di Google, di mana-mana, disebarkan, diajarkan. Padahal itu Pak, 1.000.000% bohong. Ngotot Ustadz Idrus Ramli sama Gus Wafi mengatakan Masyayikh Sidogiri adalah Ba'alwi, adalah habaib. Ngotot. Akhirnya dipanggil oleh pesantren Sidogiri. Ustadz Idrus Ramli, Gus Wafi, sini ke Sidogiri, akan disidang di sana. Sudah 3 kali dipanggil, nggak datang-datang. Sayyid Sulaiman, pendiri pesantren, salah satu pesantren tertua di Indonesia, bukan dari Ba'alwi. Nama bapak beliau adalah Sayyid Zain Abdul Qadir. Itu nama bapaknya. Asli keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kalau ada alumni Sidogiri, saya ingin sampaikan, Sidogiri, Masyayikh Sidogiri bukan keturunan Ba'alwi. Jangan mau ke sana Pak, nasabnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya ngomong begini, apa dasarnya? Sudah diisbat oleh Naqobah internasional. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, di Indonesia belum ada Naqobatul Ashraf. Jadi kalau ada yang mengklaim, oh kami bisa mengisbat nasab, bohong. Karena mengapa?
Dari mana lisensinya? Kok bisa menetapkan nasab seseorang? Parman, kayaknya Anda ini bermarga Asegaf. Suparman Asegaf. Lalu dikasih paspor nasab, Pak. Dari mana dia dapat? Karena di dunia internasional tidak ada satupun Naqabatul Ashraf yang memberi SK. Di Indonesia ini orang bisa mengisbat nasab orang. Nah, sidik jari kemana? Langsung ke Maroko. Karena kerajaan Maroko itu sayyid semua, Pak. Langsung ke Maroko, dites DNA, DNA-nya J1 semua. Maka ditetapkan di Maroko, Masyayikh Sidogiri beserta seluruh keturunannya adalah dzurriyyat Nabi. Dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berarti Al-Hasani. Dan ingin saya sampaikan Bapak Ibu, keturunan Nabi tidak bermarga. Keturunan Nabi itu cuma dua. Kalau nggak Al-Hasani, Al-Husaini. Cuma dua. Nah, ini penting sebagai ilmu. Saya ulangi lagi. Dengar bangsa Indonesia. Pesantren Sidogiri diklaim sebagai Ba'alwi. Padahal pesantren Sidogiri sudah isbat ke Maroko. Mereka bukan Ba'alwi. Tapi keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti zuriat Nabi dari kalangan Al-Hasan. Kemudian yang berikutnya. Pondok pesantren Al-Kahfi Somlangu, Kebumen. Itu adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pesantren Al-Kahfi Kebumen itu Bapak Ibu, pesantren tertua se-Asia Tenggara. Itu Kebumen. Karena pendirinya siapa? Syekh Abdul Kahfi, Sayyid Abdul Kahfi Somlang. Dan sudah mendapatkan itsbat nasab sebagai dzurriyyat Nabi. Dan di PWI Laskar Sabilillah Provinsi Lampung ada yang sudah gabung. Namanya Afan. Sekarang dia sedang thariqahan apa? Sama Kiai Tahrir. Saya hadirkan dia di sini. Itu Pak Sayyid Afan dipanggil Sayyid nggak mau. Maunya dipanggil Gus aja lah nggak apa-apa. Sama saya cium tangan loh, Pak. Saya ini kan bukan Sayyid, bukan Sarif. Cungur aja proporsional ya, Pak. Nggak mancung. Tapi dia yang cungurnya mancung, jelas-jelas keturunan Somlangu. Syekh Abdul Kahfi, Sayyid Abdul Kahfi nggak mau ngaku dzurriyyat Nabi. Dan sama kita sopan, Pak. Karena mengapa? Beliau menghormati orang berilmu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak ada satupun yang Sayyid. Beliau yang berempat itu Pak, ahwal semua kayak kita. Orang biasa. Mereka bukan dzurriyyat Nabi. Tapi mengapa dihormati? Karena ilmu. Jadi jangan merasa kemudian lebih mulia daripada orang lain. Gara-gara hanya alasan nasab. Tidak boleh itu semua terjadi di antara kita semua. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang membedakan kita illa bittaqwa. Yang membedakan kita semua adalah ketakwaan. Berikutnya lagi, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah diklaim sebagai Ba'alwi. Abah dari Sunan Gunung Jati ya, Abah? Nah, Abah ini jelas. Abah beliau wajar ketika beliau memimpin thariqah, karena beliau adalah dzurriyyat Sunan Gunung Jati. Tinggal tes DNA aja, Bah. Mahal tuh, 8 juta. Sayang duitnya, Bah. Mending buat nyembelih kambing gitu ya. Sunan Gunung Jati itu diklaim Ba'alwi. Padahal Sunan Gunung Jati itu adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Hasil pernikahan beliau dengan Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang adalah putri Prabu Siliwangi, yang kemudian masuk Islam bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Lalu kemudian diperintahkan gurunya berangkat haji ke Mekah, lalu mukim beberapa saat. Di Mekah dinikah oleh Syarif Abdullah Umdatuddin. Lantas kemudian Syarif Abdullah Umdatuddin diangkat menjadi Sultan Mesir. Karena beliau diangkat menjadi Sultan Mesir, maka Nyimas Rara Santang diubah menjadi namanya menjadi Syarifah Mudain. Ketika mukim di Mekah, lahirlah Syarif Hidayatullah. Setelah anak ini menjadi besar dan dewasa, diperintahkan pulang ke tanah air. Lantas kemudian oleh pamannya diberikan Cirebon untuk mendirikan Kesultanan Cirebon, dan beliau adalah sultan pertama. Dan putra beliau yang paling tua, laki-laki ya, putra laki-laki ya, kalau putra laki-laki, putri mah perempuan ya. Putra beliau tertua adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Yang beliau kemudian menyerang kerajaan Sunda, dapatlah Banten, maka didirikan Kesultanan Banten dengan Sultan pertama Maulana Hasanuddin.
Lantas kemudian Syarif Hidayatullah, beliau dapat petunjuk dalam mimpi, ada cahaya dari langit. Cahaya dikejar sampailah di Lampung, tepatnya di Pugung Raharjo. Lalu menikahi putri kerajaan Pugung. Beliau ingin menikahi putri tertua, tapi nggak dikasih. Maka diperintah menikahi putri kedua, Putri Sinar Kaca. Lalu hamil punya anak, Mina Gejalabidin. Beliau pulang sampai di Cirebon, cahaya masih ada di Lampung. Berarti salah, bukan kepada Putri Sinar Kaca. Maka beliau balik lagi ke Lampung, maka Raja Pugung memberikan putri tertua, Putri Sinar Alam. Lalu hamil, setelah dicerai ya tentunya, karena tidak boleh dua saudara perempuan dikumpulkan dalam satu pernikahan. Jangankan kakak beradik, bibi sama ponakan aja tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Maka kemudian dicerai Putri Sinar Kaca, dinikah Putri Sinar Alam, hamil. Pulang lagi ke Cirebon. Setelah pulang ke Cirebon, namanya pernikahan kerajaan. Putri Sinar Alam bukan selir Sunan Gunung Jati. Beliau istri resmi, Pak. Maka nggak boleh dibawa ke Cirebon sebagai selir, tapi tetap di kerajaan Pugung. Maka lahirlah Mina Gejalaratu. Dua kakak beradik ini setelah besar diperintah oleh Raja Pugung, cari bapakmu di Cirebon sana. Maka kemudian dicari, Mina Gejalaratu dikasih namanya Raden Muhammad Zaka. Yang lebih terkenal, ada Zaka di sini? Nggak ada ya, Pak? Raden Muhammad Zaka, maka lebih terkenal di Lampung Raden Muhammad Aji Saka, yang kita kenal dengan sebutan Ratu Darah Putih. Raden Muhammad Aji Saka, itu nguapnya nguap beneran apa-apa itu. Raden Muhammad Aji Saka mendirikan Keratuan Darah Putih. Mina Gejalabidin mendirikan Keratuan Melinting. Maka kemudian sampai sekarang ada cicitnya Raden Muhammad Aji Saka, namanya Raden Inten Kesumaratu I. Raden Inten Kesumaratu I punya anak namanya Raden Imba Kesumaratu II, yang perang melawan VOC. Lalu gugur, ditawan di Batavia, dibuang ke timur Belanda, lalu kemudian gugur, mati di sana. Cuman istrinya yang selamat karena sedang hamil. Siapa yang dikandung istrinya? Raden Inten Kesumaratu II, yang wafat dalam usia 22 tahun tanggal 5 Oktober, perang melawan VOC. Makanya silsilah keluarga putus di Raden Inten II, tapi dilanjutkan oleh pihak paman kandungnya, Dalom Kesumarati. Ini penting bagi kita semua. Jangan mau sejarah kita dibelokkan. Makanya disampaikan oleh para ulama, kalau ada manuskrip yang mengatakan Sunan Gunung Jati itu nasabnya ke Ba'alwi, maka itu manuskrip palsu. Saya ulangi, kalau ada yang mengatakan Sunan Gunung Jati itu silsilah nasabnya ke Ba'alwi, itu manuskrip palsu. Yang benar manuskripnya yang berdasarkan Serat Wali Songo itu berasal dari Mesir, seorang syarif, berarti keturunan Al-Husain atau Imam Husain. Penting bagi kita semua agar sejarah tidak kemudian dibelokkan.